Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Dalam Cawan Lebur Bersama Kristus. Pelajaran ke-7, pengharapan yang tak dapat dihancurkan. Kamis 11 Agustus, disiplin Bapa kita. Bacalah Ibrani 12 ayat 5 sampai 13. Apakah pesannya bagi kita di sini dan bagaimana hal itu sesuai dengan apa yang telah kita pelajari pada triwulan ini? Dalam Ibrani 12 ayat 5 sampai 13, Paulus menjelaskan pencobaan dalam konteks disiplin. Dalam terjemahan Alkitab New International Version, dari bagian ini berbagai bentuk kata disiplin muncul 10 kali. Di dunia Yunani, kata ini adalah kata paling dasar untuk pendidikan. Jadi memahami disiplin berarti memahami bagaimana Allah mendidik kita dalam sekolah iman yang telah dijelaskan Paulus sebelumnya dalam Ibrani 11. Sepanjang Ibrani 11, Paulus telah melukis gambar pria dan wanita yang beriman. Iman mereka lah yang membuat mereka bertahan ketika mereka dihadapkan pada segala macam situasi yang sulit. Saat kita memasuki pasal 12, Paulus menoleh kepada kita, para pembaca, dan mengatakan bahwa karena begitu banyak orang sebelum kita telah bertahan melawan rintangan yang luar biasa, kita juga dapat berlari dan menyelesaikan kehidupan iman. Kuncinya adalah mengarahkan pandangan kita kepada Yesus agar Dia dapat menjadi teladan di saat-saat sulit. Membaca pasal 12 seperti diberi satu set kacamata baca. Tanpa kacamata ini, visi atau pemahaman kita tentang kesulitan akan selalu kabur. Tetapi melihat melalui kacamata ini akan mengoreksi penjelasan kabur tentang penderitaan yang ditekankan oleh budaya kepada kita. Maka kita akan mampu memahami dengan jelas dan mampu menyikapi cobaan dengan cerdas. Bacalah melalui kacamata Ibrani 12 ayat 1 sampai 13. Sekarang berkonsentrasilah pada ayat 5 sampai 13 dan jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah sumber disiplin? Apakah tanggapan kita terhadap disiplin? Apakah tujuan disiplin? Bacalah Ibrani 12 ayat 1 sampai 13 lagi. Buatlah daftar semua alasan yang dapat Anda identifikasi sebagai dasar untuk berharap. Bagaimanakah Anda telah mengalami pengharapan ini dalam masa pendidikan rohani Anda sendiri? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, ketika kita dalam masa anak-anak, kita dididik oleh orang tua kita. Dan apakah ada di antara kita yang sedang mendengarkan tidak pernah diajar ataupun dididik oleh orang tuanya? Pastilah kita dididik oleh orang tua. Tujuannya adalah supaya menjadikan kita menjadi anak yang baik, yang berhasil di dunia ini, bahkan dipersiapkan dalam kerajaan sorga. Mayoritas orang tua menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Itulah sebabnya orang tua menaruh harapan yang tinggi kepada anak-anak mereka, dan mereka mendidik anak-anak mereka dengan tegas. Tetapi ada juga yang mendidik dengan keras. Tetapi tujuan mereka sebenarnya adalah supaya anak tersebut memiliki karakter yang baik, supaya pada suatu hari kelak menjadi seorang yang berhasil. Ada berbagai macam metode, dan metode yang diterapkan di setiap keluarga berbeda-beda pastinya. Begitu pula dalam kehidupan rohani. Sebagai anak-anak Allah, kita pun harus menerima didikan dari Tuhan. Kita mengetahui bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Dia adalah pribadi yang mengasihi. Dia adalah penyayang. Tuhan adalah panjang sabar dan besar kasih setianya. Ia juga adalah Allah yang adil. Ia akan menegur dan mendidik kita apabila kita melakukan kesalahan. Tujuannya adalah supaya kita dapat berbalik dari setiap kesalahan kita, dan kita akan semakin bertumbuh ke arah yang benar sesuai dengan firman Allah. Seringkali cawan lebur merupakan bagian dari didikan Tuhan. Allah mengizinkan ada penderitaan, permasalahan di dalam keuangan, permasalahan di dalam pekerjaan, ada sakit, penyakit, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk mendidik kita, bukan bergantung kepada diri kita sendiri, tetapi bergantung kepada Tuhan. Itulah sebabnya pada saat ini ketika kita sedang didisiplin oleh Allah, janganlah kita berputus asa, karena ingat di dalam ayat yang ke-6, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Tujuannya supaya kita tetap ada di dalam rencana Tuhan. Sama seperti dengan orang tua menginginkan supaya anaknya berhasil. Sebab itu kuatkanlah iman kita dan jangan goyah.
karena rencana Allah adalah rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Tujuan disiplin yang Allah berikan adalah bukan supaya kita menyerah dan kita berpaling daripada Tuhan, tetapi sebaliknya, supaya kehidupan kita terus bergantung kepada Tuhan, sehingga kita boleh tahan di dalam setiap tantangan kehidupan kita, baik di dunia ini, dan kita akan dipersiapkan untuk berhasil. Ketika Tuhan datang, kita akan masuk dalam kerajaan sorga. Jangan pernah kita melupakan Allah mengasihi kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Dan kami tahu Tuhan, rencana Tuhan indah di dalam setiap kehidupan kami. Ketika kami diizinkan untuk didisiplin di dalam cawan lebur penderitaan, kami percaya Allah tidak akan meninggalkan kami. Allah akan terus bersama-sama dengan kami, sehingga kami akan menjadi pemenang. Kami akan terus setia kepada Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.